Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau kita pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama walaupun kita beribadah di rumah. Kami mengucapkan selamat beribadah untuk seluruh keluarga GGP Immanuel pada minggu yang keempat bulan Mei ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan membukanya di dalam doa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pertolongan dan pimpinan Tuhan sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati. Kasih setiamu Engkau nyatakan dan Engkau buktikan bagi kami sampai saat ini. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu, menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam ibadah ini, mereka dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan menaungi kami. Kami berdoa melalui ibadah ini, kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya hanya di dalam nama Allah Bapa, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, jemaat GGP Immanuel yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita. Setiap kita bangun pagi, kita mensyukuri kalau masih ada 1 hari lagi yang Tuhan percayakan pada kita. 1 hari lagi Tuhan menuntun langkah kita. Hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. 1 hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. 1 hari lagi Kau meninggikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap
segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Saudara, kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat menyalurkannya melalui rekening gereja. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, bahwa kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan memelihara hidup kita. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, bahkan dia naik ke surga. Dia adalah Allah. Sebab Tuhan Yesus ada, maka kita mempunyai jaminan atas hari esok kita. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi saat ini kita di dalam ibadah minggu yang keempat dari bulan Mei. Saya yakin dan percaya sampai saat ini kita semua merasakan kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saat ini kita dengan penuh kerinduan, walaupun mungkin kita tidak bertatap muka, tetapi kita percaya bahwa ibadah saat ini merupakan ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Allah hadir di tempat ini dan Allah hadir di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di rumah Bapak Ibu sekalian masing-masing. Oleh sebab itu dengan penuh kerinduan dan kesungguhan hati, kita membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita buka firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kesempatan dan anugerah yang Tuhan percayakan buat kami. Sehingga di minggu keempat ini Tuhan masih berkenan untuk kami beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu kami buka hati lebar untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah rasa haus yang kuat itu ada di dalam hati kami. Sehingga saat ini Bapa, firman Tuhan boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, kita langsung saja pada kebenaran firman Tuhan. Yang seperti Bapak Ibu ketahui sama-sama tema kita Gereja Immanuel Bogor punya tema besar Christian Lifestyle. Ya, ini memang bukan saja kerinduan daripada gereja Tuhan di tempat ini, tetapi juga merupakan kerinduan dari Allah Bapa di surga. Di mana kita yang percaya kepada Tuhan memiliki sebuah gaya hidup yang di dalamnya tentunya memuliakan Tuhan. Untuk tema bulan ini, pada bulan Mei, kita kembali masuk kepada tema yang baru yang dikatakan memperbaharui pikiran. Ya. Ini tema gereja pada bulan Mei ini. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu membuka Alkitab di dalam Alkitab saudara di dalam Roma pasal yang ke-12. Di sana jelas Rasul Paulus mendorong untuk umat Tuhan yang ada di Roma untuk memiliki satu perubahan secara khusus, yaitu di dalam budi. Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk mengalami satu perubahan. Dan saya yakin dan percaya gereja Tuhan di akhir zaman, Allah juga merindukan untuk kita semua memiliki satu perubahan. Dari kehidupan yang lama, dari cara berpikir yang lama, menjadi satu cara berpikir yang baru, yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini berubah di dalam pembaharuan budi, karakter, ya, akhlak, budi pekerti, ya, pikiran. Ada satu perubahan yang membawa sikap hidup kita pun berubah sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang ada terkandung di dalam hati, ya. Nah, perubahan ini tentunya firman Allah Rasul Paulus mau jemaat di Roma memiliki satu ukuran, yaitu firman Allah. Untuk ketentuan, untuk sikap perilaku, firman Tuhan itu menjadi standar kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara tentang satu perubahan tentang sikap hidup, karakter atau akhlak yang baik, ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 2 ini adalah merupakan sebuah dampak, ya, sebuah efek daripada pertumbuhan rohani, ya. Orang percaya yang
percaya dan ikut Yesus, beribadah, dengar firman Tuhan, benih yang tertanam bertumbuh. Dan pertumbuhan itu nyata lewat kehidupan, karakter yang berubah. Di mana sebelumnya serupa dengan dunia, tetapi ketika terus mendengar firman Allah, dia berubah menjadi anak-anak Tuhan yang mendasari hidupnya dengan firman Tuhan. Jadi perubahan ini merupakan satu perwujudan dari pertumbuhan rohani. Perubahan ini juga merupakan sebuah kesaksian. Amin. Menjadi sebuah kesaksian. Ada banyak orang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Yesus. Menjadi penginjil. Pergi ke daerah-daerah yang belum terima Yesus, yang belum mengenal Yesus. Mendengar berita Injil, menjadi penginjil. Ke tempat pedalaman-pedalaman satu daerah, pelosok. Ya, mereka memberitakan Yesus. Tetapi yang terdekat Bapak Ibu sekalian, yang mungkin kita bisa lakukan. Ketika kita berubah pola pikir kita, cara hidup kita, maka itu adalah sebuah cerminan dari sebuah berita Injil. Itu adalah cerminan dari di mana kita memuliakan Tuhan, menyatakan Tuhan, nama Tuhan bagi orang banyak. Coba bayangkan betapa kagetnya mungkin orang ya kalau bulan-bulan yang lalu perilakunya dikenal jahat. Ya. Tetapi tiba-tiba 2-3 bulan ke depan ada satu perubahan. Perubahan yang nyata. Saya yakin mereka kan bertanya apa sebabnya. Rupanya sebabnya mereka menerima Yesus. Mereka diperbaharui oleh firman Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pertumbuhan rohani, memberitakan Injil. Itu juga nyata lewat perubahan karakter hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak juga orang menilai salah tentang Roma 12 ayat yang kedua ini. Ya. Nah kalau kita bisa melihat di dalam Roma pasal yang kedua 12 ayat yang kedua ini adalah satu perubahan. Nah perubahan yang terjadi ini bukan perubahan yang bukan satu perubahan pikiran yang frontal. Ya. Yang frontal itu boleh saya katakan radikal, ya. Perubahan yang sekejap, ya, tidak demikian. Makanya jangan heran Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang sudah dibaptis, bertahun-tahun ikut gereja, bahkan melayani. Tapi kita melihat ada satu karakter yang kurang terpuji, ya, kurang terpuji. Lalu ada banyak orang mulai jatuh dalam penghakiman. Wah, kok begitu ya? Wah, kok dia udah lama ikut Tuhan tapi kenyataannya kelakuannya seperti demikian. Sama aja seperti gua dong kalau gitu. Lebih baik gua dong nggak ke gereja, sama juga sama yang ke gereja. Seperti demikian. Muncul penghakiman. Ataupun kadang-kadang kita sendiri merasa Tuhan, saya sudah ikut Tuhan. Saya pengen berubah Tuhan. Saya sudah berusaha berubah Tuhan. Tetapi berulang-ulang apa yang dulu saya buat, kembali lagi saya buat Tuhan. Saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu kemudian bisa saja kita kemudian bertanya, apakah saya masuk surga? Gitu. Ya, ada nggak mungkin di antara kita yang demikian? Sudah lama jadi anak Tuhan, pengen berubah, nggak berubah-berubah. Lalu kemudian merasa tidak layak dan berkata, aduh kalau begitu saya kayaknya nggak masuk surga. Nggak pantas masuk surga. Begitu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ironis lagi ketika dia punya pemahaman yang demikian, keputusasaan menghadapi perubahan hidupnya yang tidak kunjung datang, dia mundur dari Tuhan. Ya, udahlah percuma kalau gitu saya ke gereja.
mundur dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang demikian terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tetapi saat pagi hari ini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Roma 12 ayat 2 ini adalah bukan satu perubahan yang frontal, tetapi perubahan yang di dalamnya ada sebuah proses. Ya, makanya bahasa aslinya mengarah kepada satu kata, yaitu apa? Kalau kepompong, ulat berubah jadi kepompong, transformasi. Ya, dia mengadakan satu perubahan, tapi perubahan itu tidak sekejap. Berbeda dengan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Ya, coba saya akan bacakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ini juga suatu perubahan. Ya, dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Nah, perbedaannya dengan Roma 12 ini adalah perubahan yang spontan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah berpindah dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Ya. Ketika kita mempercayai Yesus dan mengambil keputusan untuk dibaptis, maka kita tidak lagi manusia yang lama, tapi manusia yang baru. Saat itu juga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita dibenarkan oleh Allah. Kita tidak diperhitungkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan kita menerima kekudusan yang dari Allah. Oleh sebab itu, Allah itu kudus. Kita menikmati kekudusan yang daripada Allah dan kita dapat memanggil Allah Bapa kita. Amin. Satu hubungan yang begitu dekat dan itu terjadi karena iman percaya kita kepada Yesus dan kita mengambil keputusan dengan baptisan air lalu kita menikmati satu kehidupan yang baru. Manusia yang baru di hadapan Tuhan, manusia yang menikmati kekudusan, dibenarkan oleh Allah dan tidak diperhitungkan dosa-dosanya. Ya, kesalahan-kesalahannya. Makanya nggak heran Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib, ada penjahat yang di sebelah Yesus. Yesus, ingat aku ketika engkau sampai di Firdaus. Dan Tuhan Yesus jawab apa? Saat ini juga engkau dan aku ada di Firdaus. Ya. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika iman ada di dalam hati kita dan keputusan untuk menerima Yesus menjadi langkah kita, maka kita terima keselamatan. Keselamatan yang sudah dikerjakan Allah di dalam Yesus yang mati di kayu salib. Dan itu begitu kuat. Ya, begitu kuat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan Roma pasal 12 ayat 2 ini adalah satu proses. Ya, satu proses di mana kita sebagai anak-anak Tuhan yang dibentuk oleh Allah menjadi satu ciptaan yang baru, menjadi serupa dengan Kristus. Maka kita mengalami satu proses pembentukan Allah. Nah, proses pembentukan Allah ini sama seperti bagaimana ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Ya, perubahannya memang total, tetapi ada satu proses. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, ada proses. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak kali kita punya salah persepsi. Ya, metamorfosis ini adalah satu proses di mana kita dibentuk oleh Tuhan. Ya, tangan Tuhan mengerjakan karakter kita, hidup kita, sehingga kita menjadi serupa seperti Kristus. Dan saat ini kita tidak perlu kaget. Ya,
Kalau ada orang yang dibaptis, oh dia udah terima Yesus. Tapi kok belum berubah, kata firman Tuhan berubah. Punya hidup yang baru. Ya, itu di mata Tuhan. Tapi secara karakter ada pembentukan. Ya, Roma 12 ayat 2, metamorfosis. Ada satu proses. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita juga sampai saat ini merasakan bahwa kita anak-anak Tuhan yang belum sempurna. Kita masih ada di dalam kekurangan. Terkadang apa yang kita mau kita buat bagi Tuhan itu tidak muncul. Tetapi justru sama seperti ungkapan Rasul Paulus. Apa yang baik yang ingin aku kerjakan, tetapi yang buruk yang aku perbuat. Itu kedagingan kita. Firman Allah akan membentuk kita. Proses metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Ini adalah satu pekerjaan yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saya mau ambil contohnya dari ulat, ya ini tidak dari Alkitab. Tetapi kalau kita boleh lihat bagaimana sifat seekor ulat bulu. Ya, ulat bulu itu menjijikkan. Ya, menjijikkan. Dan ada satu sifatnya yang mungkin bisa kita teladani. Selama dia menjadi ulat, dia rakus. Ya, rakus. Coba ada beberapa ekor ulat bulu dalam satu pohon. Sebentar aja itu daun-daun sudah habis dimakan. Ya, sudah habis dimakan. Karena memang dia butuh nutrisi saat dia nanti mengalami satu perubahan. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, contoh ini mungkin bisa kita teladani sebagai anak Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita menjadi seperti ulat bulu yang rakus. Bukan rakus tentang perkara dunia, tetapi rakus akan makanan. Rakus akan firman Tuhan. Ya. Boleh saya katakan dalam bahasa rohani, haus dan lapar akan Allah. Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Setiap saat kerinduan kita mendengar firman Allah. Setiap saat kerinduan kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada waktu-waktu khusus yang mungkin kita sisihkan untuk kita berkomitmen membaca dan merenungkan firman. Itu tidak kita tidak lewati. Ya. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita lapar, haus dan akan firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Allah. Ya, Bapak Ibu luar biasa. Saya yakin dan percaya firman Allah akan mengubah hidup kita. Ya, firman Allah akan membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Sebab perubahan ini itu bukan kita yang kerjakan. Ya. Bukan kita yang mengerjakan. Kalau kita membaca di dalam terjemahan lain, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahasa Indonesia modern, ya, itu di sana dikatakan Allah yang membentuk kita menjadi memiliki karakter yang baik. Jadi Allah yang bekerja, bukan kita saja yang berusaha merubah hidup kita, tetapi Allah yang bekerja di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak perlu kita berputus asa. Ya, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tidak demikian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan yang diberikan Allah itu begitu mahal, begitu kuat di dalam kehidupan kita. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada satupun yang dapat merampas hidup kita dari tangan Tuhan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau ulat suka banyak makan, demikian juga kita. Ketika kita juga lapar dan haus akan firman Allah akan membentuk kita. Ya, terus kemudian ada masa-masanya. Sebelum ulat menjadi kupu-kupu, dia berubah menjadi kepompong. Di sana tempat yang gelap, ada kesunyian, sepi sendiri. Tidak melihat dunia luar. Terkadang Allah bawa kita lewat persoalan, lewat masalah,
seolah-olah kita sendiri. Kita tidak punya teman, kita tidak punya kawan, Bapak Ibu. Lewat sebuah masalah, problem di tengah-tengah kehidupan kita, Allah membentuk kita, membiarkan kita sendiri terasing. Ya, sama seperti Musa, sebelum dia menerima perintah Tuhan, perjanjian Allah, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Demikian juga Yesus, Tuhan Yesus, sebelum dia pikul salib, mampu melaksanakan kehendak Bapa. Dia ada dalam keadaan yang berdiam diri. Ya. Ada kalanya Allah membawa kita untuk berdiam diri. Lewat persoalan, lewat masalah. Tetapi ketika kita bisa menguasai hati untuk tetap percaya dan pegang firman Tuhan. Pada masa-masa yang demikian, pada masa-masa kita sendiri dengan persoalan kita, maka Tuhan akan membawa kita keluar menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi pada saat pagi hari ini kita boleh menyadari banyak kali kita rindu satu perubahan, tapi perubahan itu tidak terjadi. Nah, firman Allah dan tangan Tuhan yang akan menyertai kita, yang akan menopang kita, yang akan menolong kita sehingga kita bisa berubah. Ketika kita dengan kekuatan kita sendiri untuk merubah hidup kita, maka kita tidak akan mampu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Allah dengan kuasa Roh Kudus, Dia yang membentuk kita. Satu perkara, biarlah kita mau untuk lapar dan haus firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Dan ketika ada masa-masa sulit, kita tetap berpegang kepada firman Allah. Percaya akan janji-janjinya. Saya yakin dan percaya segala karakter-karakter yang Tuhan tidak kehendaki, Dia yang akan mengkikis kita. Sehingga kita keluar menjadi terang. Terang yang dapat menerangi banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini mari kita tunduk kepala, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, Engkau lihat umat Tuhan yang saat ini dengan sungguh-sungguh terima kebenaran firman Tuhan. Kalau mungkin ada di antara mereka yang bergumul dengan karakter mereka. Mereka sudah berusaha Tuhan, tetapi mereka belum melihat sebuah hasil. Lalu mereka berputus asa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus membuka mata mereka. Bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kasih. Yang anugerahnya yang tidak pernah terputus mengalir tercurah bagi kami. Ada pengampunan dan ada Roh Kudus yang akan membentuk hidup kami. Dan kalau mungkin ada di antara kami Tuhan yang rindu diubahkan. Mari Bapa, kami percaya tangan Tuhan sanggup mengerjakannya. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, biarlah rasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan bertahan di dalam segala keadaan, di dalam iman kepada Tuhan, ada di dalam umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua sudah mendengarkan pada pagi hari ini satu pengajaran firman Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Mari sama-sama kita berproses sehingga terus kita semakin hari budi kita diperbaharui. Ini proses, bukan sehari dua hari, tapi seumur hidup kita berproses. Ya saudara ya, seperti ulat kepompong jadi kupu-kupu yang indah. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, siang hari ini pengumuman yang pertama adalah kita telah menjalani doa 10 hari selama 2 hari. Saudara-saudara terus aktif, terus ikut, terus hadir ya. Iya, hadir saudara online. Mari sama-sama. Saya pikir kita nggak banyak kegiatan, kita juga yang kerja work from home ya. Jadi kita bisa mengikuti doa 10 hari. Mari komitmen ya untuk kita ikut doa 10 hari terus sampai hari ke-10. Ya, di mana minggu depan saudara hari yang ke-10 kita akan merayakan kemenangan kita. Ya, kita akan merayakan memperingati hari Pentakosta saudara. Wah, luar biasa. Bagaimana peristiwa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita.
Dan saya percaya bahwa hari ini juga Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Namun mari kita peringati bersama-sama sampai 10 hari ke depan, saudara ya. Jadi sore nanti akan ada ibadah doa 10 hari, hari yang ketiga. Doa pengampunan. Pastikan diri saudara datang di rumah masing-masing tentu saja ya. Dengan nanti akan diberikan saudara link dari doa 10 hari ya. Baik saudara, dan yang kedua adalah saya mengucapkan selamat hari lahir bagi saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Ya, khususnya ada majelis keamanan kita saudara ya, Bapak Barnabas Sukito. Ada juga koordinator YPK, saudari Sinta. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. 1 tahun Tuhan tambahkan usia saudara, semata-mata kesempatan untuk terus berkarya buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir saudara, saya ingatkan kembali segenap jemaat, mari bersama-sama untuk kita tetap patuhi. Ya, saya pikir nggak lama lagi saudara PSBB ini akan berakhir dan kita akan kembali lagi bisa beraktivitas seperti biasa. Oh, kita sudah rindu ya. Siapa yang sudah rindu saudara? Khususnya rindu ke mall ya. Pak Wiwi rindu ngopi? Ya, mari saudara. Terus makanya kita setia, taat pemerintah, jaga jarak, saudara, pakai masker, ya, lalu bersih-bersih, ya, saudara, dan tetap berdoa. Karena itulah yang menjadi tugas kita, yang menjadi panggilan kita ada di bangsa ini untuk kita berdoa bagi bangsa ini. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu semua oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh menikmati hidup kami hari lepas hari. Kami boleh menikmati berkat Tuhan, perlindungan, penyertaan. Dan biarlah kami kembalikan segenap pujian, syukur, persembahan kami di dalam ibadah hari ini. Dan kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada. Di rumah-rumah, di kamar-kamar Engkau hadir. Karena di mana nama-Mu ditinggikan, di mana kami berdoa kepadamu, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di dalam ibadah hari ini. Dan khususnya juga tim multimedia yang sudah mengusahakan untuk video ini boleh kita tonton bersama, kita nikmati bersama. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menjalani minggu yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi yang kami tahu bahwa Tuhan Yesus, Allah Immanuel beserta dengan kami. Untuk itu kami tidak takut, kami tidak khawatir. Biarlah hidup kami terus Tuhan proses untuk kami diubahkan. Terus pembaharuan budi terjadi dalam kehidupan kami. Terpuji-puji nama-Mu, kiranya berkat Allah atas usaha dan pekerjaan kami, berkat Allah atas rumah tangga kami, keluarga kami, dan berkat Allah atas pelayanan kami. Komitmen kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau tampil bersinar. Supaya setiap orang di luar sana melihat hidup kami dan mengetahui, mengenal siapa yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah berkat Tuhan. Karena kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus di kayu salib, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, Dia yang tinggal dalam hidupmu, Dia yang ada dalam hidupmu, kiranya Dia menguasai engkau, menjadi penghibur, menjadi penolong, mengingatkan kau akan janji-janji firman Tuhan, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari kita yang diberkati bersama berkata, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan, haleluya.